Halo, halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semuanya. Ini walaupun cuaca seperti ini, tapi ini nggak terlalu dingin sih, cuman banyak salju aja. Itu di belakang gue, kalian bisa lihat. Itu adalah apartemen gue tinggal. Ini dia tetap walaupun cuaca kayak gini harus bawa angin keluar. Ya, kom. Ini suasana nih. Ini biasanya itu kalau nggak ada salju di sini ada jalan setapak karena udah ketutup full. Buset, ada salju. Ini udah seperut lah, hampir sudah ada orang dewasa salju ini. Ya, di video kali ini gue mau berbagi info pengalaman gue nggak enaknya kerja di Norway. Ini bukan hanya tinggal ya, tapi kerja di Norway, khusus spesifik kita sebagai karyawan. Ini semua yang bakalan gue kasih tahu atau gue infoin adalah pengalaman gue pribadi sebagai karyawan di Norway. Pengalaman gak enak pertamanya adalah dimanapun kalian tinggal, kalau cuacanya jelek, mau kayak gimana pun cuacanya, tuh seperti ini, kalian tetap harus kerja. Nggak ada cerita, nggak ada alasan cuaca buruk, kalian harus tetap kerja. Itu nggak enaknya. Jadi mau nggak mau di hari kerja kita tetap harus kerja, nggak boleh ada alasan apapun. Itu nggak enaknya kerja di luar. Cuaca dingin, nggak ada alasan. Berikutnya, faktor nggak enaknya kerja di Norway atau jadi karyawan di Norway. Ini nggak tahu ya, itu mungkin pada setiap orang bisa jadi enak atau bisa jadi nggak enaknya. Adalah masalah waktu kerja. Di sini itu di Norway kita maksimal kerja 37,5 jam per minggu. Mungkin buat sebagian orang enak itu, jadi kita ada waktu santai. Tapi buat orang yang benar-benar mau ngumpulin uang, contohnya yang pengen kerja keras, ada targetnya gitu, itu nggak bisa ditambah jam kerja. Bisa aja sebenarnya tambah jam kerja, tapi dampaknya adalah kalian bayar pajaknya double kalau melebihi dari 37,5 jam per minggu. Itu faktor berikutnya, jadi kalian bisa pertimbangin buat kalian yang mau cari kerja di Norway. Faktor berikutnya adalah peraturan umum di setiap perusahaan itu hampir sama, yaitu kalian tidak bisa seenaknya keluar atau resign dari tempat pekerjaan. Minimum kalian 1 atau 2 bulan, di tempat gue sih 2 bulan sebelum kalian resign, kalian harus menyatakan kalian akan berhenti bekerja. Dan itu nanti ada konsekuensinya kalau kalian tiba-tiba berhenti kerja. Nggak kayak di Indonesia, pengalaman gue di Indonesia kayak gue bisa berhenti kapan aja kalau gue mau, tinggal gue ajukan ke perusahaannya gitu. Dulu tempat gue kerja ya, gue nggak tahu kalau perusahaan-perusahaan lain di Indonesia. Kalau di sini itu rata-rata perusahaan sama aturannya 3 atau 2 bulan sebelum kalian resign, kalian harus mengajukan permohonan, dan itu belum tentu disetujuin. Mungkin aja, tapi kemungkinan besarnya sih disetujuin. Nah, itu bisa jadi faktor nggak enaknya jadi karyawan di sini. Buat gue pribadi, kalau gue mau cari kerja di bidang yang baru, itu agak sulit kalau menurut gue, karena gue mau ngelamar ke tempat yang satunya lagi, belum tentu diterima kerja. Tapi di tempat kerja gue yang lama, gue harus sudah mau ngajukan permohonan, jadi agak ribet kalau menurut gue. Selain belum tentu di approve izin resign gue, terus di tempat kerja yang baru yang gue cari itu belum tentu diterima, jadi agak ribet.
Hal yang nggak enak jadi karyawan di Norway berikutnya menurut pendapat gue adalah pertemanan kerja. Jadi kayak sosial kerja gitu, itu sulit didapatkan. Karena ini menurut gue ini yang paling penting kalau menurut gue di tempat kerja. Karena kalau kita nggak ada temen yang akrab atau yang nggak bersosial gitu, kayaknya lingkungan kerja juga kalau menurut gue nggak enak, terlalu kaku, terlalu awkward, apa sih, terlalu aneh gitu, terlalu asing gitu lah. Nah itu sulit ditemukan di Norwegia. Jadi nggak ada tuh, kalau bentar, jadi nggak ada tuh habis kerja kalian nongkrong kayak di Indonesia gitu. Soalnya pengalaman gue di Indonesia waktu kerja kayak gitu, habis kerja tuh kemana lo hari ini, nggak ngapa-ngapain, nongkrong dulu yuk, ngopi depan dulu yuk gitu. Ya kalau di Norway kalian nggak bisa berharap banyak social working life di Norway. Mungkin nggak ada, karena pengalaman gue sih nggak ada. Sampai sekarang gue nggak ada tuh, udah berapa tahun kerja merasa terkesan waktu kerja di mana gitu. Tapi pada saat jam kerjanya, di lingkungan kerjanya itu memang akrab. Cuman habis jam kerja mereka kadang juga nggak bilang cabut ya gitu, sampai ketemu besok ya gitu, nggak ada. Kadang mereka ya cabut aja, habis shiftnya yang melengos aja, palingan sama bos ngomongnya gitu, atau sama manajer shiftnya, kepala shiftnya pada waktu shiftnya gitu. Selainnya kayak dianggap nggak ada aja gitu. Tapi pada saat kerja yang ngobrol juga, lu di mana, sekolah nggak lu, kuliah atau ada kerjaan yang lain nggak lu gitu. Habis setelah pulang kerja ya udah kayak nggak kenal. Bahkan di luar pun, sepengalaman gue di luar jam kerja jarang tegur-teguran, jarang. Ya karena ada teman gue kerja di tempat lain gitu, waktu gue di Verdal, dia pas keluar malam bareng sama gue gitu, atau pas ke toko gitulah, dia juga bilang, oh itu teman gue kerja, nggak usah lewat situ gitu. Jadi gue ngerasa kok aneh di Norway ini. Ya kayaknya memang sosial pertemanan kerja itu, lingkungan kerja kayaknya kurang di Norwegia. Itu kalian harus pertimbangkan juga buat kalian yang mau cari kerja di Norwegia. Kalian lihat suasananya. Gunung salju di depan gue udah ada Black Lambrador. Nah itu adalah beberapa hal yang menurut gue nggak enak jadi karyawan atau kerja di Norwegia, sepengalaman gue dan menurut opini gue pribadi. Nggak terlalu banyak sih, jadi walaupun sedikit tapi mungkin bisa jadi bahan informasi buat kalian. Dibandingkan dengan keenakannya, yang videonya bakalan gue upload setelah video ini, jadi tunggu aja. Ada beberapa poin gue mention enaknya kerja di Norwegia, plus gue bakalan upload juga video gaji beberapa profesi di Norwegia. Jadi kalian bisa ikutin, klik tombol loncengnya. Buat yang baru datang, selamat datang dan salam kenal. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih udah ngikutin video gue. Jangan lupa support gue dengan mengklik tombol subscribe, dan follow gue juga di sosial media gue, di TikTok dan Instagram dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Karena semuanya itu kliknya gratis. Nyalakan loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih buat kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jangan lupa tunggu video gue berikutnya, beberapa hal enaknya kerja atau jadi karyawan di Norwegia, dan gaji-gaji beberapa profesi di Norwegia. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya.